Ya, baik ya, sambil menunggu sahabat-sahabat Money Rezeki Community untuk bergabung ya, kita perlu terlebih dahulu sebelum kita mulai pada kesempatan hari ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ali wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik, apa kabarnya sahabat-sahabat Money Rezeki Community di seluruh Nusantara ya, terutama bagi sahabat-sahabat binaan dari kami Money Rezeki Community yang ada di Pacitan, yang ada di Solo, Boyolali ya, yang ada di Yogyakarta, yang ada di Klaten, yang ada di Subang, yang ada di Purworejo, yang ada di Bandung dan lain sebagainya. Terima kasih ya, terus menyemangati kami untuk terus berbagi, untuk terus menyiarkan ya ilmu Allah yang luar biasa ini. Insya Allah tema kita pada sore hari ini adalah tentang gua keajaiban. Nah, apa itu gua keajaiban ya? Sejatinya ya banyak sekali sahabat-sahabat ya, ketika dihadirkan suatu persoalan yang dicari apa? Yang dicari pastilah solusi. Bagaimana senantiasa dihadirkan oleh Allah ini solusi-solusi ya. Bagaimana caranya? Ya, insya Allah akan kita kupas pada sore hari ini. Nah, namun sebelumnya mohon izin ya sahabat-sahabat semuanya, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu agar Allah hadirkan ya maghfirahnya, agar Allah hadirkan rahmatnya, agar Allah hadirkan hujan solusi dari semua persoalan ini. Mari kita awali ya kajian kita Money Rezeki ini, dua keajaiban ini, dengan berdoa bersama-sama terlebih dahulu ya. Al-hadiniyah liridho'illah syai'ulillah bisiril fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik ya. Alhamdulillah ya, kita pada kesempatan hari ini, pada sore hari ini masih diberikan nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita masih bisa saling bertatap muka meskipun ya dalam 1,5 bulan terakhir kita belum bisa kajian rutin untuk offline ya. Namun tentu saja Allah masih hadirkan petunjuk-petunjuknya untuk kita masih bisa terus syiar ya ilmu Allah yang luar biasa ini secara online ya. Mari senantiasa kita syukuri dengan mengucap kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita ya Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang suri tauladan terbaik yang senantiasa kita nantikan syafaatnya. Insyaallah dengan kita memegang dua hal yang senantiasa diamanahkan oleh Rasulullah kepada kita semuanya, kita akan selamat selama-lamanya ya, Masya Allah. Baik, kita akan masuk langsung ke materi kita yang utama pada sore hari ini adalah tentang gua keajaiban. Nah, apa itu gua keajaiban ya? Ternyata ya di era pandemi saat ini banyak sekali persoalan-persoalan yang dihadapi oleh sahabat-sahabat kita dari Money Rezeki Community maupun sahabat-sahabat yang belum mengenal ilmu rahasia money rezeki ya. Jadi persoalan-persoalan ini bermacam-macam ya, bermacam-macam. Banyak sekali terutama di bidang ekonomi. Akhirnya berimbas kepada ya keluarga, akhirnya berimbas juga kepada konflik internal ya. Namun tentunya yang sangat kita nantikan dari semua persoalan ini adalah solusi. Nah, bagaimana cara menghadirkan solusi ini? Maka mari kita belajar ya. Kita mengambil ibrah dari kisah-kisah pola-pola luar biasa, kisah-kisah dari para nabi, kisah-kisah dari para aulia, kisah-kisah orang-orang ulama yang luar biasa yang senantiasa dihadirkan pertolongan oleh Allah Ta'ala. Bagaimana itu ya? Jika Rasulullah SAW saja ya melakukan tahanus ini adalah ya keluar dari hiruk pikuk ya, keluar dari hiruk pikuk dunia, karena saat itu di zaman Rasulullah sebelum diangkat menjadi nabi, Rasulullah melakukan tahanus karena di sekitar masyarakatnya yang ada sudah melenceng dari ajaran tauhid. Maka Rasulullah SAW melakukan tahanus, melakukan berdiam diri di dalam gua Hira sebelum dia akan menjadi nabi, dan itu penuh berbulan-bulan bahkan dalam hitungan tahun. Saat senantiasa menyendiri, Rasulullah melakukan tafakur, melakukan tadabbur ya, sehingga senantiasa tadabbur, akhirnya dikirimkanlah oleh Allah malaikat Jibril, Masya Allah, untuk menyampaikan wahyu yang pertama kali. Maka apa yang terjadi saat Rasulullah melakukan lockdownkan dirinya, keluar dari hiruk pikuk dunia, apa yang terjadi? Ya, fokus masuk ke dalam gua Hira, yang terjadi dihadirkan keajaiban. Itu polanya Rasulullah SAW. Ternyata para nabi pun juga sama. Contoh,
Siapa? Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika Nabi Yusuf ya dihadirkan persoalan demi persoalan ya, dibuang oleh saudara kandungnya, masukkan ke sumur ya, ditemukan oleh seorang pedagang yang akhirnya dijual sebagai budak, yang akhirnya juga ujung-ujungnya apa? Dipenjara ya, setelah dijual ya menjadi budak, dipenjara juga. Namun di penjara itulah sebagai guanya, gua ajaibnya Nabi Yusuf, yang akhirnya ketika keluar dari penjara, Nabi Yusuf menjadi mulia. Nabi Yusuf malah justru menjadi pimpinan dari kerajaan tersebut, yang akhirnya justru bisa menyelamatkan saudara-saudara kandungnya yang dulunya telah membuangnya. Ini baru sekilas tentang Rasulullah dan Nabi Yusuf. Bagaimana dengan Nabi Musa? Sama sahabat. Nabi Musa juga diperlukan apa? Masuk ke dalam gua di Bukit Tursina ya. Keluar dari hiruk pikuk dunia yang akhirnya dihadirkan keajaiban. Masya Allah, luar biasa. Jika tadi adalah kisah tentang Rasulullah, kisah tentang Nabi Yusuf alaihissalam, kisah tentang Nabi Musa, bagaimana dengan Nabi Nuh? Sama ya. Ketika dihadirkan hiruk pikuk dunia, ketidaknyamanan di sekitarnya, apa yang dilakukan agar dihadirkan solusi? Ketika semua orang sudah panik, sudah hektik ya, sudah asosiasi dari persoalan, maka tidak mudah kita mencari solusinya. Bagaimana agar mudah dihadirkan solusi oleh Allah Subhanahu wa taala? Kuncinya adalah masuk ke dalam gua keajaiban ini. Nah, kalau gua keajaibannya Rasulullah adalah di Gua Hiro, Nabi Yusuf di penjara, Nabi Musa di Bukit Tursina, Nabi Nuh adalah di dalam bahtera perahunya. Nah, maka pada sore hari ini kita akan mengupas ya pola-pola keajaiban dari para rasul ya dan para aulia ini ya, yang juga sama yang bisa kita praktekkan, bisa kita terapkan pada kehidupan kita saat ini. Bagaimana caranya? Ya, inilah yang akan kita kupas selama 45 menit ke depan atau kurang lebihnya 30 menit ke depan ya. Karena gua keajaiban inilah adalah pola bagaimana cara kita menjemput solusi. Ya, pola bagaimana cara kita menjemput keberkahan, pola bagaimana kita menjemput ya, solusi-solusi keberkahan rezeki ya, tentunya adalah inilah semua kunci dari apa yang kita cari selama ini. Nah, bagaimana caranya kita akan kupas lebih dalam. Namun sebelum kita membahas tentang gua keajaiban, kita akan membahas tentang keajaibannya terlebih dahulu. Untuk apa? Ini untuk membahas tentang gerbangnya dari gua keajaiban, kita harus clearkan dulu tentang apa itu keajaiban. Masya Allah. Nah, sejatinya dalam agama Islam keajaiban itu dibagi menjadi 3 sahabat ya. Apa ini 3? Yang pertama adalah mukjizat. Yang ini keajaiban ini hanya diperuntukkan ya bagi para nabi yang terpilih. Ini adalah levelnya mukjizat. Nah, level yang kedua bagaimana? Level kedua ini adalah keajaiban-keajaiban yang hanya diperuntukkan bagi para aulia. Inilah disebut dengan namanya karomah. Inilah para aulia, orang-orang yang sangat dekat kepada Allah, para wali Allah. Nah, bagaimana dengan kita? Kita pun masih diberikan jatah untuk mendapatkan keajaiban. Inilah namanya ma'unah. Ma'unah ini adalah keajaiban-keajaiban ya, yang hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang beriman. Maka untuk mendapatkan ma'unah ini, jangan mengejar ma'unahnya, jangan mengejar keajaibannya, tapi kejarlah untuk kita masuk ke predikat orang-orang yang beriman, untuk masuk ke predikat orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa, sehingga ya, keajaiban yang berupa dampak ini akan dihadirkan oleh Allah. Ini adalah bonus dari kedekatan kita kepada Allah. Nah, maka kita landasi perkuat iman kita terlebih dahulu agar Allah mudahkan kita untuk menerima maunahnya yang luar biasa ini. Nah, bagaimana caranya? Ya, kita harus yakini terlebih dahulu bahwa Allah ini maha ajaib ya. Bahkan Allah berfirman dalam Quran surat Yasin ayat 82. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Ya. Jika Allah sudah berkehendak jadi maka jadi, kun ya, jadi maka jadi, kun fayakun. Kun ini butuh ya tidak banyak ya waktu, cukup sepersekian detik saja. Kalau Allah berkenan, Allah ridhoi, maka terjadi. Inilah sejatinya keajaibannya Allah. Tidak butuhkan sebab akibat ya. Bukan karena kita ini banyak amalnya, banyak ikhtiarnya akhirnya mendapatkan sesuatu, tapi karena Allah ridhoi akhirnya kita mendapatkan sesuatu. Jika Allah ridhoi, Allah sayang dengan kita, kita dekat dengan Allah, Allah lah sang pemilik keajaiban, maka dengan mudahnya jika Allah berkehendak jadi, maka jadi. Ya. Jika kita di era pandemi saat ini yang lainnya pada sedang ya tidak mudah untuk menemukan solusi, jika Allah berkehendak kita mudah ya rezeki kita, mudah solusinya, maka mudah bagi Allah ya membolak-balikan kita kembali ke kondisi keadaan yang lebih baik dari sekarang ini.
Ya, maka perkuat iman kita kepada Allah ini terlebih dahulu. Yang kedua adalah ya, imani bahwa ternyata Masya Allah ya, para nabi ini senantiasa ajaib ya, dihadirkan oleh Allah yang namanya mujizat. Sampai dengan saat ini pun kita masih bisa merasakannya ya. Contohnya apa? Ya, Al-Quran. Al-Quran adalah keajaiban dari Rasulullah yang luar biasa, sampai dengan saat ini masih kita bisa rasakan ya. Al-Quran ini ya bukan hanya sebagai obat hati, bukan hanya sebagai ya panduan kita, petunjuk untuk menghadapi segala bentuk persoalan hidup kita, namun Al-Quran ini juga memiliki yang namanya asyifa. Apa itu? Ya, obat-obat bagi segalanya. Masya Allah. Maka senantiasalah, agar kita senantiasa didekatkan kepada Allah, maka senantiasa dekatlah kita juga kepada Al-Quran. Masya Allah. Jika ternyata Allahnya maha ajaib ya, yang sering kita sebut dengan namanya kun fayakun ya, nabinya penuh dengan keajaiban. Nabi Musa dengan tongkatnya luar biasa ya, Rasulullah mampu membelah bulan, Rasulullah ya mampu mengeluarkan air susu dari sela-sela jarinya yang luar biasa ya. Al-Quran sampai dengan saat ini masih bisa kita rasakan mukjizatnya. Masya Allah. Maka sejatinya perlu kita garis bawahi, bagaimana dengan umat-umat Islam? Apakah umat-umat Islam ini juga ajaib? Ternyata sahabat, umat-umat Islam ini ternyata juga ajaib luar biasa ya. Kalau kita ya belajar kisah tentang Siti Maryam di dalam Quran Surah Ali Imran ya, ayat 37 ini luar biasa. Siti Maryam dirawat oleh ya Nabi Zakaria. Ya, Nabi Zakaria ini bukan orang tuanya, tapi merawat Siti Maryam ya. Setiap hari yang punya rumah mau memberikan makanan saja kaget setiap harinya. Kenapa? Karena Siti Maryam hanya fokus masuk ke dalam mihrab. Mihrab itu kalau orang Jawa nyebutnya sentong ya, di bilik, di kamar ya. Namun apa yang terjadi? Allah senantiasa hadirkan keajaiban di sana ya. Kullama dakhala 'alaihi Zakaria mihrab wajada 'indaha. Setiap kali Nabi Zakaria mau masuk mihrab ya, kaget ya, selalu mendapati ada rezeki di samping Siti Maryam. Maka Nabi Zakaria bertanya kepada Siti Maryam, "Qala ya Maryamu anna laki hadza?" Wahai Maryam, dari mana datangnya rezeki ini ya? Qalat huwa min indillah. Jawab Siti Maryam, sesungguhnya rezeki ini datangnya dari sisi Allah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Sesungguhnya ya, jika Allah berkehendaki menghadirkan rezeki itu kepada siapa saja yang dikehendakinya, tanpa hisab, tanpa sebab akibat, tanpa perhitungan. Inilah rumusnya. Maka sejatinya ya, sekuat apapun kita mengejar rezeki, kalau Allah nggak ridhoi, kita nggak dapatkan itu rezeki. Kalaupun terdapatkan nominalnya, belum tentu kita dapatkan keberkahannya. Kenapa? Karena kita kejar-kejar rezeki sampai nggak ingat kepada sang pemilik rezeki. Maka kuncinya di sini rubah polanya. Apa itu? Senantiasa dekatkan kita kepada sang khairur razikin, sang pemberi ya, sang pemberi rizki, sang sebaik-baik pemberi rizki. Maka Allah pun akan semakin limpahkan kepada kita rezeki-rezeki yang sangat luar biasa, bahkan tak terhitung kiranya. Termasuk apa? Keharmonisan rumah tangga kita, anak-anak yang solih-solihah ya, diberikan kita kemudahan kesehatan, sehat badan prima luar biasa. Dan kalaupun tak kita kembali ya ke Allah dalam keadaan yang husnul khotimah, inilah rezeki yang sangat luar biasa, tak ternilai dan tak bisa dibayar dengan uang sekalipun. Masya Allah. Karena rezeki dunia itu hanya kecil dibandingkan dengan rezeki akhirat yang luar biasa. Baik, kita akan masuk ya ke materi yang luar biasa ini, inti dari gua keajaiban. Apa ini gua keajaibannya? Gua keajaiban ini adalah bagaimana cara kita menjemput bola terhadap keajaiban. Bagaimana cara kita menjemput bola terhadap solusi, keberkahan ya. Karena selama ini inilah yang kita cari, termasuk rezeki sekalipun ada di sini. Nah, kuncinya adalah ternyata sama dengan pola-pola para nabi tadi yang kita bahas di depan. Intinya adalah masuk gua terlebih dahulu. Inilah kurikulumnya umat Islam ya. Karena semua pola keajaiban ini sama, yakni masuk gua terlebih dahulu tadi. Rasulullah masuk gua Hiro ya. Berikutnya siapa? Nabi Yusuf, guanya adalah penjara. Nabi Nuh adalah guanya di perahu ya. Nabi Musa di Bukit Tursina, Siti Maryam juga di gua ya, Nabi Isa juga di gua ya. Semuanya polanya sama. Nah, kuncinya adalah pola yang berulang ini adalah masuk ke dalam gua keajaiban. Nah, di dalam Al-Quran, Allah pun ya, rahasia di sini, di dalam Al-Quran Allah pun telah mengirimkan surat yang luar biasa yang disebut dengan gua. Apa itu gua? Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi ini maknanya adalah gua. Nah, ada apa di balik gua ini? Ada apa di balik surat Al-Kahfi ini? Ya, Allah berfirman dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda.
Masya Allah. Kami kisahkan kepadamu Muhammad cerita ini dengan benar. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambah pula untuk mereka petunjuk. Ya, hudan, solusi dari semua persoalan. Syaratnya apa untuk masuk ke dalam gua keajaiban ini? Ya, innahum fityatun amanu birabbihim, ya. Amanu birabbihim ini apa? Yang beriman kepada Tuhan mereka. Maka tadi di awal kita landasi dulu bahwa kita harus yakin kepada Allah. Allah lah sang sebaik-baik pemberi solusi. Karena persoalannya hadir kepada kita ini bukan maunya Allah. Allah itu inginkan kita senantiasa positif, senantiasa kebaikan. Ini ada dalam Quran surat An-Nisa ayat 79. Ma aswabaka min hasanatin faminallah wa ma aswabaka min sayyi'atin famin nafsik. Ma aswabaka min hasanatin faminallah. Dan adapun hasanat itu adalah kebaikan, ya, keberkahan. Semua yang kebaik-baik itu datangnya dari siapa? Faminallah, dari sisi Allah. Wa ma aswabaka min sayyi'atin famin nafsik. Dan adapun, ya, sayyi'atin itu apa? Musibah, ketidakbaikan, hutang nggak lunas, piutang belum terbayar-bayar, ya, cicilan angsuran belum selesai, ya, malah di PHK, ekonomi kondisi saat ini masih wabah pandemi nggak selesai. Datangnya dari mana? Famin nafsik. Datangnya dari diri kita sendiri, bukan dari maunya Allah. Maka hati-hati, senantiasalah kita husnudzon kepada Allah, jangan sampai kita mengeluh kepada Allah, jangan sampai kita suudzon kepada Allah. Bahkan, ya, Imam Al-Ghazali menyampaikan, barang siapa yang senantiasa mengeluh kepada Allah, sejatinya kita tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada qada-qadarnya Allah. Yang terjadi apa? Pintu-pintu keberkahan akan semakin tertutup. Maka kunci dihadirkannya hudan ini adalah kita senantiasa beriman dulu kepada Allah. Maka sahabat semuanya, ya, ada apa di balik kisah Al-Kahfi ini? Luar biasa, ya. Ini adalah kisah para pemuda, ya, yang luar biasa. Ya, beliau berlindung karena dikejar-kejar oleh kerajaan, ya, raja yang zalim, ya, tidak beriman, dikejar-kejar. Beliau mengamankan diri di dalam gua. Di dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 10, para sahabat Al-Kahfi ini berdoa, Rabbana hab lana min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Saat beliau berdoa ini, lihat polanya. Beliau berdoa, berikutnya beliau tidur 309 tahun, bangun-bangun ajaib. Ya. Apapun yang diinginkan itu Allah langsung ijabah. Apa tadi? Ya. Min amrina rasyada. Dihadirkan pemimpin yang adil, yang beriman kepada Allah. Saat bangun, pimpinannya, rajanya sudah berganti. Sudah menemukan pemimpin yang adil. Padahal apa? Apa yang dilakukannya? Apakah dia ikhtiar? Tidak. Yang dilakukan adalah dia beriman kepada Allah, berserah diri kepada Allah, dia masuk ke dalam gua keajaiban. Masya Allah. Inilah ternyata pola-pola, ya, dalam agama Islam yang tidak banyak orang ketahui. Kalaupun telah diketahui, belum tentu mau mengamalkannya. Ya, maka mari kita sadari terlebih dahulu apa ini 7 prinsip gua, ya, yang bisa dikatakan menjadi gua keajaiban. Kalau tadi para sahabat-sahabat terdahulu, para nabi, maksudnya gua keajaibannya adalah gua secara bentuk utuh, bentuknya adalah gua. Namun di era saat ini, di zamannya umatnya Rasulullah, tidak bentuknya gua secara langsung. Maka harus kita, ya, pahami dulu 7 prinsip gua agar kita tahu di mana gua keajaiban kita ini, agar Allah mudahkan kita untuk menemukan keajaiban. Ya, 7 prinsip gua ini yang pertama adalah, ya, sepi dan terasing. Ya, lihat bentuk, ya, semua gua-gua yang dihadirkan kepada para nabi ini adalah sepi dan terasing. Lepas dari hiruk pikuk dunia. Dan kita saat ini di era pandemi ini juga sama. Kita sedang masuk ke dalam gua, ya. Kita dihadirkan kondisi yang sepi dan terasing. Berikutnya apa? Lepas dari seluruh hiruk pikuk dunia, ya, masih sama. Berikutnya yang ketiga adalah puasa berita seperti Nabi Nuh. Apa? Seluruh umat, ya, menyampaikan Nabi Nuh ini tidak waras, ya. Masa ini tengah padang pasir, ya, dalam keadaan yang panas, kok bisa membuat perahu, ya. Maka apa? Kita harus fokus kepada Allah, ya. Jangan hiraukan, ya, hiruk pikuk yang ada di luar sana. Maka fokuslah sahabat semuanya, puasa berita. Kenapa? Karena di dalam berita, di dalam televisi yang terjadi apa? Bad news is good news. Yang disampaikan adalah hal yang tidak baik, ya. Maka jika kita sudah masih di lockdown, ini masuk pandemi, kita tidak akan berhasil ini sebagai gua keajaiban kalau kita masih asik dengan berita, ya, dengan televisi dan lain sebagainya. Berikutnya adalah fokus dengan prosesnya, ya, tidak berharap hasilnya. Fokus saja masuk kepada gua keajaiban ini. Berikutnya adalah jiwa yang tenang seperti bayi yang digendong ibunya sendiri. Bagaimana kira-kira jika kita menemukan, ya, melihat seorang bayi, ya, yang digendong oleh orang lain yang tiba-tiba menangis, merengek, ya, tiba-tiba datang ibu kandungnya, digendong langsung adem, ayem, ya, tenang, ya. Apapun seakan-akan itu sangat nyaman, ya. Bagaimana ini? Ya, bagaimana rasanya ini? Inilah yang kita hadirkan saat masuk ke dalam gua. Ya. Apapun yang terjadi di luar sana, fokuslah yang penting kepada gua ini. Ya. Karena gua ini sejatinya adalah hablum minallah. Bagaimana kita nanti akan semakin dekat kepada Allah. Ya.
Berikutnya adalah proses masuk ke dalam gua keajaiban ini. Prinsip berikutnya adalah proses dalam gua ini sama dengan mengasah gergaji. Apa itu? Ya, begini sahabat ya. Dalam buku Seven Habits ya, karya Stephen Covey itu disampaikan. Jika ada dua orang yang berbeda, ya, orang yang pertama diberikan waktu ya, selama 8 jam untuk memilih. Ya, sama-sama nih, dua orang dikasih waktu 8 jam, ya, diberikan ladang untuk memotong pohon. Ya, pohonnya penuh, ya, kita diberikan gergaji. Diberikan waktu 8 jam. Pribadi yang pertama, ini memilih mengasah gergajinya 6 jam, yang memotong kayunya 2 jam. Pribadi yang kedua, mengasah gergajinya 2 jam, memotong kayunya adalah 6 jam. Kira-kira kita pilih yang mana? Ya. Kalau kita tahu ilmu ini, tentulah kita milih pribadi yang pertama. Kenapa? Kita lebih banyakin mengasah gergaji, agar gergajinya semakin kuat, sehingga saat memotong kayu kita hanya perlukan waktu 2 jam. Ya. Maka kita tidak perlu mengeluarkan energi yang ekstra. Maka kayu itu akan terpotong semuanya. Namun, jika kita masih memakai prinsip yang kedua, apa itu? Ya, kita mengasah gergajinya 6 jam, berikutnya kita memotong kayunya 2 jam, kita akan, yang kedua adalah kita mengasah gergajinya 2 jam, memotong kayunya 6 jam, apa yang terjadi? Belum sampai 6 jam, tenaga kita sudah terkuras habis, maka tidak akan selesai tugas tersebut. Maka, nikmati fase lockdown ini, fase pandemi ini, untuk semakin kita asik masuk ke dalam gua keajaiban, semakin dekat kepada Allah. Ya, inilah momen dimana kita mengasah gergaji kita, sehingga saat nanti fase ini selesai, saat musim semi sudah datang pasca pandemi ini, kita keluar sudah menjadi ajaib. Sebagaimana kisah-kisah tadi yang kita sampaikan, pola Nabi Yusuf dalam penjara keluar menjadi ajaib, Nabi Musa di Bukit Tursina keluar menjadi ajaib. Rasulullah, kita sebutnya dulu bukan gua keajaiban. Kalau Rasulullah namanya tahanus. Kalau para aulia, para wali Allah namanya adalah uzlah, berkholwat. Masuk menyendiri, mengasingkan diri. Kalau Imam Ghazali mengasingkan dirinya di mana? Di puncak menara masjid, Masya Allah, sama. Dia masuk ke dalam gua keajaiban, mengasah gergajinya sehingga semakin tajam, ketika keluar semakin menebarkan manfaat untuk yang lain. Nah, prinsip yang ketujuh dari gua keajaiban ini adalah semakin kita sering masuk ke dalam gua ini, semakin mudah keajaiban tercipta. Namun tentulah perlu kita garis bawahi bahwasanya keajaiban ini bukanlah tujuan akhir kita, sahabat semuanya. Jangan sampai keajaiban ini adalah menjadi tujuan, tapi ini adalah bonus, inilah dampak saat kita semakin dekat kepada Allah. Karena ridho Allah inilah yang luar biasa. Jangan hanya sekedar keajaibannya saja. Kalau kita hanya inginkan keajaibannya, akan Allah hadirkan keajaibannya. Tapi belum tentu kita dapatkan keselamatan sampai akhiratnya. Namun jika kita luruskan niat kita untuk benar-benar mendapatkan ridhonya Allah, maka semuanya akhirat dan dunia sekalipun akan kita dapatkan. Nah, tentunya ada dua orang sahabat yang masuk ke dalam gua. Yang pertama adalah dia itu dipaksa masuk ke dalam gua. Yang kedua adalah dia memang sengaja memasukkan dirinya ke dalam gua keajaiban. Untuk apa? Seperti Rasulullah tahanus, untuk menyendiri, bertafakur tadabbur, menghindari dari masyarakat kota yang saat itu sedang banyak sekali tidak beriman kepada ajaran samawi, ajaran tauhid, malah justru menyembah berhala. Ini Rasulullah. Dia menyengaja. Namun di kita saat ini, justru sebaliknya, kita ini sedang dipaksa oleh Allah masuk ke dalam gua keajaiban, dipaksa untuk lepas dari hiruk pikuk dunia. Sebagaimana dipaksanya Nabi Yunus alaihissalam masuk ke dalam ikan paus. Maka yang terjadi, jika saat ini kita masuk ke dalam gua keajaiban, kok dipaksa oleh Allah di lockdown ini, di masa pandemi ini, maka banyak-banyaklah kita berdoa sebagaimana doanya Nabi Yunus alaihissalam di dalam perut ikan paus. Apa itu doanya? Ini Allah berfirman dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 87. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta, tiada Tuhan selain engkau. Subhanaka, maha suci engkau. Innaka kuntu minal zalimin, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Maka mari kita bedah nih tiga unsur dalam doanya Nabi Yunus. Ketika kita menyadari 3 unsur ini, kita akan semakin dimudahkan, dihadirkan keajaiban sebagaimana Nabi Yunus yang selamat keluar dari ikan paus dapatkan keajaiban. Nah, apa yang dibalik doa ini? Yang pertama, la ilaha illa anta. Ini adalah memperbaiki tauhid kita terlebih dahulu. Perbaiki dulu tauhid kita. Dengan cara apa? Meniadakan Tuhan selain Allah. Seringkali kita memberhalakan ikhtiar kita. Kenapa saat ini kok kita tidak bisa makan? Iya, saat ini pekerjaan sulit. Iya, saat ini ekonomi sedang turun. Kita menyalahkan siapa? Seakan-akan
Rezeki itu datangnya dari mana? Dari orang-orang di sekitar kita, dari pekerjaan kita, dari ekonomi masyarakat. Maka di situ kita sedang memperhatikan ikhtiar kita. Maka kunci yang utama di sini adalah la ilaha illa anta. Lepaskan semua Tuhan-Tuhan selain Allah, jadikanlah Allah ini sebagai as-somad. Allah inilah satu-satunya tempat bergantung. Ya. Maka fase berikutnya yang kedua adalah ya subhanaka, maha suci Allah. Yang kita bertasbih kepada Allah, kita memuji kepada Allah. Namun sejatinya di sini bukan Allahnya yang ingin disucikan. Allah mah sudah suci dari sananya. Yang belum suci justru kita. Saat kita senantiasa bertasbih kepada Allah, sejatinya kita sedang mensucikan diri kita, membersihkan diri kita. Karena kitalah yang butuh untuk dibersihkan. Dari apa? Dari seluruh perisai-perisai rezeki kita, dari seluruh dosa-dosa kita. Ya, maka fase yang ketiga, innaka ya kuntu minal zalimin. Ya, inni kuntu minal zalimin. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Inilah ya fase yang ketiga adalah menyadari kesalahan-kesalahan kita. Sebagaimana tadi kita sampaikan dalam Quran surat An-Nisa 79. Ya, ma'asobaka min sayyi'atin famin nafsik. Dan adapun ketidakbaikan saat ini yang terjadi datangnya dari mana? Dari diri kita sendiri. Maka sadari sebagaimana Nabi Yunus alaihissalam tidak menyalahkan orang-orang yang mengemudi di perahu, tidak menyalahkan umat-umat yang tidak beriman. Dan di saat itu terjadi apa? Maghfirah Allah hadir kepada kita. Kita dihadirkan apa? Ampunan, dihadirkan keajaiban. Lepas dari ya masa pandemi ini, lepas dari kegelapan di dalam perut ikan, bahkan di dalam lautan, ya apa yang terjadi? Selamat, diampuni oleh Allah, justru dihadirkan umat-umatnya semuanya sudah beriman. Bukan karena bersusah payah 70 tahun berdakwah, ini justru karena istighfar, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Dengan menghadirkan 3 syarat tadi, yang terjadi apa? Keajaiban, seluruh umatnya jadi beriman kepada Allah. Masya Allah. Bukan karena berdakwahnya 70 tahun, tapi sekedar apa? Melepaskan perisai rezekinya saat benar-benar khusyuk masuk di dalam gua keajaiban. Ya, maka harus kita sadari sekarang saat ini bagaimana gua keajaibannya umat Muhammad, ya, bagaimana keajaibannya umat-umat dari Rasulullah ini, ya. Keajaibannya, ya, gua keajaibannya adalah satu, yang pertama adalah majelis ilmu. Majelis ilmu ini adalah gua keajaiban juga. Maka jika kita ingin senantiasa dihadirkan keajaiban, asal dari kita hadir di majelis ilmu. Kenapa? Saat kita hadir di majelis ilmu, akan semakin memudahkan ketaatan kita kepada Allah, akan semakin mudah meluruskan kita kepada Allah. Di mana majelis ilmu? Jika saat ini kita sedang di lockdown, ya, bisa dalam satu rumah saling berbagi, saling nasihati. Watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Bisa juga sahabat-sahabat semuanya online seperti ini, ya. Hadir di kajian-kajian online, bisa di Zoom, ya, bisa di Instagram, bisa di FB Live dan lain sebagainya. Ya, saat teman-teman, saat sahabat-sahabat hadir di majelis ilmu ini, sejatinya sahabat-sahabat sedang asik masuk di dalam gua keajaiban. Ya. Berikutnya yang kedua, apa itu bentuk gua keajaiban selanjutnya? Ya, di semua sholat kita. Ya. Jadi inti dari gua keajaiban ini sejatinya adalah hablum minallah kita. Ya. Bagaimana caranya kita semakin asik kepada Allah? Bagaimana caranya kita memperbaiki hablum minallah? Yang pertama tadi adalah di majelis ilmu, yang kedua di semua sholat kita, baik itu sholat fardu maupun sholat sunnah kita, termasuk di tahajud kita. Itu momen yang terbaik kita asik masuk, ya, ke dalam gua keajaiban, semakin dekat kepada Allah, semakin memperbaiki kualitas kedekatan kita kepada Allah. Ya. Baik, berikutnya yang ketiga adalah masuk ke masjid, ya, iktikaf, ya, fokus ibadah. Nah, bagaimana dengan saat ini? Saat ini tidak mudah, tidak boleh kita untuk senantiasa hadir di masjid. Nah, kuncinya adalah harus kita ketahui. Ternyata, ya, dalam hadis riwayat Abu Dawud, ya, dalam hadis qudsi disampaikan, qalbul mu'min baitullah. Di dalam hati orang-orang yang beriman adalah baitullah, rumah Allah juga. Ya. Maka sejatinya, ya, agar kita semakin masuk khusyuk ini, iktikaf ini, fokus ibadah ini, ya, kita harus nantiasa bersihkan hati ini. Jika kita tidak mudah untuk masuk ke dalam masjid, maka bersihkan hati kita. Maka insya Allah inilah baitullah. Allah pun akan bersemayam di dalamnya. Kita akan semakin asik, semakin dimudahkan melihat semua solusi yang sejatinya Allah sudah siapkan kepada kita. Berikutnya adalah asik masuk dengan Al-Quran, ya. Maka senantiasalah di momen terbaik ini, di bulan di mana Allah turunkan Al-Quran, ya. Ada Lailatul Qadar, Masya Allah, ya, ini adalah bulan nuzul Al-Quran, ya, nuzul Quran. Banyak-banyakin kita tadarus dengan Al-Quran, karena Al-Quran adalah makhluk Allah juga. Ini adalah ruh juga, ya, ini adalah makhluk Allah yang senantiasa menggetarkan hati kita, vibrasi kita untuk semakin melihat kejernihan hati kita, ketenangan hati kita, termasuk solusi, ya. Semakin kita akan mudah melihat solusi. Berikutnya apa? Ya, umroh, haji itu termasuk gua keajaiban, ya. Semua tempat ijabah untuk berdoa itu adalah gua keajaiban. Berikutnya apa? Waktu-waktu mustajab, ya, itu juga masuk gua keajaiban.
Termasuk bulan Ramadannya adalah waktu yang sangat mustajab. Ini adalah dua keajaiban. Jelang kita berbuka ini juga waktu yang mustajab. Sepertiga malam saat kita qiyamul lail itu waktu yang mustajab ya. Setelah sehabis kita ya mendengarkan azan itu waktu yang mustajab ya. Di saat kita bersujud ya dalam sholat itu waktu yang mustajab juga untuk berdoa. Di saat tahiyatul akhir ya, tahiyat akhir itu juga waktu yang mustajab. Ba'da sholat fardu itu juga waktu yang mustajab. Itu juga letaknya gua keajaiban ya. Masya Allah. Jadi inti dari gua keajaiban ini ya sahabat semuanya adalah bagaimana kita semakin mudah untuk disosiasi terhadap semua problem kita, semua persoalan hidup kita. Kenapa? Saat kita masih asik asosiasi terhadap persoalan kita masing-masing yang terjadi, kita tidak akan mudah melihat solusi yang sejatinya sudah Allah hadirkan kepada kita. Bagaimana agar kita semakin mudah untuk menemukan, melihat solusi yang Allah sudah siapkan untuk kita, kita harus disosiasi, keluar dari zona masalah tersebut, zona persoalan tersebut, sehingga kita melihat diri kita semakin mudah untuk melihat, oh ini solusinya. Nah, disosiasi terbaik ya adalah dengan ya beribadah kepada Allah, dengan kita mengembalikan semua persoalan ini kepada Allah. Inilah sejatinya gua keajaiban sahabat semuanya. Nah, maka jika sahabat-sahabat Planet Rezeki ya community ya mengingat bahwa ada jurus namanya jurus terumbu karang. Apa itu terumbu karang? Memuliakan dan membahagiakan orang lain ya. Itu adalah hablum minannas, maka gua keajaiban ini adalah proses untuk memuliakan dan membahagiakan Allah langsung. Inilah ya yang disebut dengan hablum minallah. Masya Allah ya. Maka gua keajaibannya adalah salah satunya cara untuk mendekatkan diri kita kepada Allah ya. Bahkan dalam hadis sampaikan saat kita mendekat kepada Allah dengan ya berjalan, maka Allah akan mendekat dengan berlari. Masya Allah. Kita mendekat dengan sehasta, maka Allah akan mendekat sejengkal. Apapun yang kita lakukan untuk proses mendekat kepada Allah, Allah pun akan semakin cinta kepada kita ya. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang semakin bertaubat, mensucikan dirinya ya. Maka jika Allah sudah cinta kepada kita, maka Allah pun akan ridho atas segala apa yang telah kita lakukan. Saat Allah ridho, maka Allah akan hadirkan solusi dari semua persoalan hidup kita, sahabat semuanya. Maka mari sahabat-sahabat semuanya ya, nasihat ini ya teruntuk buat saya pribadi khususnya. Mari di bulan Ramadan ini kita perbanyak, kita asik masuk ke dalam gua keajaiban dengan menjalankan seluruh perintahnya dalam Al-Quran dan hadis ya. Seluruh perintahnya maupun sunnah-sunnah dari Rasulullah untuk semakin beribadah kepada Allah, semakin khusyuk kepada Allah, semakin dekat kepada Allah. Maka ya saat kita semakin dekat kepada Sang Maha Keajaiban, Sang Khairur Razikin, maka kita pun juga semakin dekat kepada keajaiban, kita pun juga semakin dekat kepada Khairur Razikin, kepada rezekinya. Maka mari sahabat-sahabat semuanya, ini sudah jam 5 ya, sudah jelang iftar. Untuk sahabat-sahabat semuanya, Bapak Ibu semuanya sedang mempersiapkan untuk berbuka. Mari kita akhiri dengan berdoa bersama-sama terlebih dahulu ya, agar Allah hadirkan di waktu yang mustajab ini benar-benar keberkahan kepada kita semuanya, maghfirahnya, rahmatnya kepada kita semuanya, untuk senantiasa Allah hadirkan keajaiban demi keajaiban, agar Allah hadirkan ya solusi dari semua persoalan hidup kita. Baik, kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma innaka ta'lamu sirrina wa alaniyatina faqabbal ma'dzuratina. Allahumma yassir lana wa la tu'assir. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana warhamna wajburna warfa'na warzuqna wahdina wa'afina wa'fu 'anna. Allahumma rabbana anzil 'alaina ma'idatan minas sama' takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Rabb,
Ampunilah seluruh kesalahan-kesalahan kami ini, ya Allah. Selamatkanlah kami dari sisa kubur maupun sisa api neraka, ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami kemudahan, kelancaran di era pandemi ini, ya Allah, untuk senantiasa mencarikan nafkah yang halal dan thayyibah untuk keluarga kami ini, ya Allah. Berikanlah kami kemudahan ikhtiar kami, baik dunia maupun akhirat kami, ya Allah. Berikanlah kami istiqomah dalam beribadah kepadamu. Hadirkanlah rasa nikmat kami dalam beribadah kepadamu, ya Allah. Ya Allah, lunakkanlah hati masing-masing anggota keluarga kami, ya Allah. Perbaikilah hubungan kami, silaturahmi kami dengan keluarga kami, ya Allah. Mungkin dengan orang tua kami, mungkin dengan mertua kami, ya Allah. Mungkin dengan anak-anak kami, mungkin dengan pasangan kami. Hadirkanlah kedekatan kami kembali, ya Allah. Ketukkanlah hati masing-masing dari mereka, ya Allah, agar kami senantiasa memperbaiki silaturahmi ini, ya Allah. Ya Allah, hadirkanlah anak-anak kami, ya Allah, menjadikan anak-anak penerus pejuang penegak agama-Mu, ya Allah. Jika kami nanti sudah dipanggil oleh-Mu, ya Allah, jadikanlah ketukanlah dalam hati anak-anak kami untuk senantiasa mendoakan yang terbaik buat kami, ya Allah. Karena itu satu-satunya sangat kami nanti-nantikan, ya Allah. Anak-anak yang soleh, ya Allah. Ya Allah, kami semakin sadar, ya Allah, bahwa sejatinya bukan karena Engkau tidak ingin melimpahkan rezeki-Mu kepada kami, bukan karena Engkau tidak ingin memberikan solusi-Mu kepada kami, tapi semuanya karena kesalahan-kesalahan kami sendiri, ya Allah. Semuanya karena kesalahan-kesalahan yang pernah kami perbuat sebelumnya, ya Allah. Ampunilah kesalahan-kesalahan kami, ya Allah. Kesalahan-kesalahan karena kami belum mampu menjaga mata kami, ya Allah. Belum mampu menjaga mata kami untuk senantiasa kami jalankan untuk semakin taat kepadamu, untuk semakin membaca kalam-kalam-Mu, ya Allah. Masih banyak sekali mata ini kami gunakan untuk melakukan hal-hal yang tidak Engkau ridhoi, ya. Ampunilah kesalahan-kesalahan kami, kesalahan-kesalahan karena kami belum mampu menjaga hidung kami, menjaga telinga kami, belum mampu menjaga lisan kami, tangan kami, kaki kami, ya Allah, untuk semakin dekat kepadamu. Masih banyak orang-orang yang tersakiti hatinya karena tergelincirnya lisan kami, ya Allah. Dan di saat masih banyak orang-orang yang tersakiti hatinya karena tergelincirnya lisan kami, tangan kami maupun kaki kami, menandakan bahwa orang-orang tersebut belum ridho kami, yang menjadikan orang-orang tersebut belum ridho kepada kami, dan Engkau pun juga akhirnya belum ridho pula melancarkan rezeki-Mu, melancarkan solusi demi solusi kepada kami. Ya, ampunilah kesalahan-kesalahan kami, ya. Kesalahan-kesalahan karena kami belum mampu menjaga hati kami untuk senantiasa bersih, ya. Untuk senantiasa melepaskan rasa dendam, dengki, dongkol kepada orang-orang lain, ya. Dan di saat kami masih zalimi, di saat kami masih penuhi hati ini dengan hal-hal noda-noda yang kami ciptakan sendiri, menjadikan Kau semakin tidak ridho pula untuk menghadirkan kemudahan demi kemudahan kepada kami, ya. Ampunilah kesalahan-kesalahan kami ini, ya. Kesalahan-kesalahan kepada pasangan kami, ya. Kepada suami ataupun istri kami, ya, yang selama ini dihadirkan kami bersama-sama, tapi kami masih sering sekali banyak berdebat kepadanya, ya. Dan di saat pasangan kami belum ridho kepada kami, Allah pun juga belum ridho melancarkan rezekinya kepada kami, ya. Ampunilah kesalahan-kesalahan kami, ya. Kesalahan-kesalahan kepada anak-anak kami, ya. Anak-anak yang sejatinya Kau titipkan kepada kami, Kau amanahkan kepada kami tidak mampu menjaganya seamanah itu, ya. Kami masih saja pernah membuatnya menangis, ya. Kami masih saja pernah memarahinya, memakinya, bahkan kami menghardiknya, ya. Padahal sejatinya semuanya karena kesalahan-kesalahan kami sendiri, ya. Dan di saat anak-anak kami menangis karena kelalaian kami, menandakan bahwa anak tersebut tidak ridho kepada kami, yang menjadikan Allah pun juga tidak ridho melancarkan rezekinya kepada kami, ya. Ya, ampunilah kesalahan-kesalahan kami, kesalahan-kesalahan kepada kedua orang tua kami, ya. Kepada ibu yang telah mengandung kami 9 bulan lamanya. Semenjak kecil sampai dengan saat ini, kami pernah menjumpai ibu kami meneteskan air matanya karena kelakuan kami, ya. Kami pernah menolak perintahnya, kami pernah mengindahkan nasihatnya, ya Allah. Dan di saat ibu kami pernah meneteskan air matanya karena kelakuan kami, menandakan bahwa ibu ada secuil dalam hatinya yang belum ridho kepada kami, yang menjadikan Kau pun juga belum ridho melancarkan rezekimu kepada kami, ya Allah. Ya Allah, ampunilah kesalahan-kesalahan kami ini, ya Allah. Kesalahan-kesalahan kepada ayah kami ini, ya Allah. Ayah yang telah banting tulang mencarikan nafkah, membesarkan kami sampai dengan saat ini. Kami pernah berdebat dengannya, ya Allah. Kami pernah berbeda pendapat dengannya, ya Allah. Dan di saat ayah kami pernah memarahi kami, di saat itu menandakan bahwa ayah kami belum ridho kepada kami, ya Allah. Sehingga Engkau pun juga belum ridho melancarkan rezekimu kepada kami, ya Allah. Ya Allah, di momen ini, di sore ini, di waktu yang mustajab ini, ampunilah seluruh kesalahan-kesalahan kami, ya Allah. Baik kesalahan-kesalahan kepadamu maupun kepada makhlukmu, ya Allah. Ampunilah, ya Allah.
Bersihkanlah kami ya Allah, agar semakin Kau mudahkan jalan kami, semakin bersih, semakin dekat kepadamu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami kembali ke jalanmu dalam keadaan yang husnul khotimah ya Allah. Syahid dunia, syahid akhirat, syahid dunia wal akhirat ya Allah. Jadikanlah nanti momen terbaik saat sakaratul maut kami, saat kami sedang benar-benar beribadah kepadamu ya Allah, saat kami sedang sujud dalam salat kami ya Allah, sehingga kami mudah untuk melantunkan kalimat tauhid kepadamu ya Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Wassallallahu ala Muhammad, wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi Al-Fatihah. Iya kan Abdul itu Baik sahabat semuanya, terima kasih ya, pada sore hari ini kita telah selesai ya kajian Magnet Rezeki dengan judul sebuah keajaiban. Insya Allah dengan kita ya semakin khusyuk ya di dalam hablum minallah, kita akan semakin dimudahkan oleh Allah. Maka inti dari ilmu ini adalah sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Khaldun, ilmu itu adalah harta, namun kunci dari harta adalah mempraktekannya. Maka kunci dari sini, ayo kita bersama-sama untuk belajar terus untuk mempraktekannya. Baik, sebelum kita akhiri, yang mohon ridhonya sahabat-sahabat semuanya, jika ada suatu hal yang belum tepat dalam diri kami, dari sikap kami, mohon ridhonya, ya, mohon dimaklumi, mohon dimaafkan agar tidak menjadikan perisai rezeki bagi saya. Sekian dari kami, ya kita tutup dengan doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari kami, billahi taufiq wal hidayah, wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.